gambarannya tuh bimbingan kelompok nanti seperti apa? Kayak kita itu ada diskusi gitu Bu, sama biasanya ada permainan juga. Betul sekali Mbak. Diskusi Iya, sama siapa? Sama Bu Evi. Nah, Tapi katanya belum. Terus pas dijelaskan, oh ternyata ini berarti aku pernah. betul sekali. Kita nanti berdiskusi dan juga ada permainannya gitu ya. Permainan apa? Cerita ya Bu mainnya. Oh iya, Itu lucu gitu banget. Nah, jadi itu dalam bimbingan kelompok ini nanti ada 4 tahapan, yaitu tahap pembentukan yang saat ini kita sedang melakukan ya, tahap pembentukan, lalu kemudian ada tahap peralihan, lalu yang ketiga ada tahap kegiatan intinya, yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asasnya, yaitu nanti kita di sini bisa, biasanya itu kan kita bisa untuk terbuka gitu ya dan sukarela dalam berbagi berpendapat seperti itu, dan juga kita bisa dan dalam bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Tapi kali ini dalam bimbingan kelompok ini misal nih ada di antara teman kalian yang tidak ikut dalam bimbingan kali ini tuh bertanya gitu, tadi habis ngapain aja sih? Nah, kalian boleh nih untuk spill sedikit-sedikit gitu, tadi kalian melakukan apa dalam bimbingan kelompok kali ini. Nah, sebelum kita memulai, kita ada kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Saya berapa menit? 20 Bu, kemarin sama Bu Evi 20 menit. Oke, baik, 20 menit cukup ya? Iya Bu. Kalau gitu sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama Ibu Nadia Puroto Ain. Nah, setelah ini bisa untuk perkenalan masing-masing gitu dengan menyebutkan nama dan juga hobi, mungkin ya hobinya masing-masing. Bisa dimulai dari mana dulu? Kanan. Boleh, ayo Mbak. Oh ya kiri. Nama sama hobi. Hai, nama aku Nana. Hobinya memasak. Hai, nama aku Tisya. Hobi kamu apa? Hobi aku bernyanyi. Oh, penyanyi. Genit. Halo guys, kan aku Risma. Hobi aku masak. Iya, Coach Risma ini. Apa itu coach? Pelatih. Iya. Kamu pelatih apa, Dragan? Iya. Mayoret. Siapa mayoretnya? Risma kemarin ya sama Mayoret. Kita belajar bareng. Oh, nggak berangkat ya. Iya. Kamu coachnya kok di sini? Kan aku lebih gantian gitu loh. Oh, yang gila banget. Halo semua, nama aku Alka. Hai. Hobiku memasak. Masak apa? Masak air. Biar matang. Halo semua, nama aku Eva. Halo Eva. Hobiku jalan-jalan. Baik. Aku mau ikut jalan-jalan. Enggak mau. Ini sesat. Anyo. Annyeong. Bisa bahasa Korea ya Mbak? Annyeong sama sarangnya dong, Bu. Nama aku Kalisa, biar aku menyanyi. Ore. Halo, nama aku Ati. Wah. Hai Evi. Baik, jadi sudah saling kenal ya semuanya. Sudah Bu. Nah, Ibu jelaskan kembali. Jadi nanti dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan melaksanakan dengan teknik sosiodrama. Di sini ada yang tahu nggak sosiodrama itu? Drama Iya, Bu. drama Korea gitu. Oh iya, drama SCTV juga ya Bu. Iya. Enggak ada dua dong. Apa? Sinetron. Kan dia berperan berdrama. Dramanya di SCTV. Kok SCTV siar. Nah, jadi seperti itu sosiodrama itu bermain peran gitu ya. Oh ya, dalam bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya topik
belajar mengenai percaya diri gitu ya, berani berpendapat gitu dan berani menerima diri sendiri seperti itu. Untuk itu sebelum kita memulai, apakah anak-anak semua sudah siap? Sudah. siap. Nah, baik. Kalau gitu, Ibu punya boneka. Nah, nanti kita nyanyi ya, nyanyi balonku aja gimana kalau nyanyi balonku? Iya, Bu. Nah, nanti yang dapat boneka ini pertama kali, jadi kan nanti muter balonku ada 5 selesai lagu. Yang dapat pertama itu nanti yang bisa ngambil ini terakhir. Apakah dapat dipahami? Jadi kebalik gitu loh maksudnya. Jadi yang dapat pertama tapi nanti ngambilnya terakhir, dan yang dapat terakhir nanti yang ngambil ini pertama kayak gitu. Iya. Tapi itu sampai dor apa sampai lagunya selesai, Bu? Sampai dor aja, sampai dor. Ayo bisa dimulai Mbak Nana. 1, 2, 3. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus pelangi cerdas. Ya berarti Mbak Evi yang nanti milihnya terakhir ya Mbak. Bisa dilanjutkan lagi ayo. Baru ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus pelangi cerdas. Ya berarti Mbak Eva nanti terakhir kedua ya. Selanjutnya langsung disambung aja. Tentu ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus pelangi cerdas. Berarti Mbak Aura terakhir yang ketiga. Ayo langsung disambung lagunya yang Tentu ketiga. ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus pelangi cerdas. Oke, Mbak Yaya terakhir keempat. Nah, lalu Mbak Nana sama Mbak apa? Ini belum. Ini aja apa namanya? Bongi payung gambreng. Jadi aku dapat ini ya, Bu. Nah, yang pertama. Iya yang pertama ngambil. Sip. Banget jadi Squidward. Siapa yang menang? Ketiga. Nah, tadi bisa ngambil sesuai urutannya. Siapa yang menang tadi? Mbak Risma. Yang kedua Nggak dibuka nggak, Bu? boleh. 3. 4. Kelima siapa? Aura. Ayo. Enggak, Enggak, nanti ini sisanya yang jadi observer. Yang jadi apa namanya? Observer nanti yang ketiga ini. Iya ini bertiga jadi observer ya atau pengamat. Ini ketinggalan satu. Ini kedua ini nanti jadi observer ya. Nah kita akan bermain drama. Tadi udah kebagian peran masing-masing. Udah, Bu. Aku Siska. Bisa. Kamu apa? Cinau. Kamu apa? Aku Rio. Paljo. Ibu jatuh. Siapa? Nah bisa dibaca terlebih dahulu. Apa teh? Oke, teman. Yo. Nah untuk yang observer bisa mengamati nanti dramanya seperti apa ya. Oke, Bu. Kamu siapa? Rio. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk bermain peran? Siapa? Siapa yang jadi Lisa di sini? Nah kalau begitu bisa langsung dimulai. Rolling action, ayo. Oke teman-teman, tugas sejarah kita harus matang. Kita butuh format presentasi yang efektif dan mengena. Apakah ada usulan dari teman-teman? Udahlah, nggak usah ribet. Kita pakai vlog saja. Itu kan lagi booming di platform video. Pasti dapat nilai plus baru. Vlog itu resikonya tinggi. Kalau isinya dangkal, kita malah dapat nilai rendah. Kita harus presentasi yang informatif. Kalau aku
sih setuju vlog, kelihatan keren dan kayaknya effortnya nggak terlalu besar. Video vlog memang populer, tapi aku yakin minat yang interaktif vlog memudahkan memahami konsep revolusi industri yang rumit itu ide yang sangat kreatif, yang sangat efektif. Ayo, dari tadi kamu diam, pasti punya pandangan kan? Iya. Jangan takut untuk bilang ya, semua ide itu berharga. Yes, Rio, tapi jangan yang aneh-aneh ya. Nanti kita semua yang malu kalau idenya terlalu old school. Enggak kok, aku setuju sama ide yang paling suka punya orang tua. Jadi kamu setuju vlog, kamu yakin itu yang terbaik, Rio? Iya, vlog bagus kok. Nah, kalau Rio aja setuju, berarti ide vlog ini emang paling aman. Oke, Dina, kamu fokus di konsep estetik dan angle kamera. Angle. Lisa, kamu bagian riset utama, dan Aldo, kamu cari musik latar. Rio, karena kamu pendiam dan setuju-setuju saja, kamu bagian buat skrip ringan untuk intro dan closing vlog. Itu nggak butuh banyak ide original. Kenapa? Aku selalu memilih aman. Padahal aku udah menghabiskan waktu semalam merangkai web yang efektif. Tapi aku takut mereka akan tertawa kalau aku tunjukkan. Aku nggak mau jadi sendiri kalau akhirnya ditolak. Tunggu dulu Siska, aku rasa Rio bisa kok ambil bagian analisis sumber sejarah karena menurut aku ia detail loh dalam bagian analisis sejarah. Lisa, kamu ini nanti kalau hasilnya terlalu berat, presentasi kita jadi kaku. Biarkan Rio di bagian yang santai aja, kita tuh fight yang keren, bukan yang berat. Betul Rio, bagian skrip ringan itu penting kok, jangan dibuat susah ya. Baik Siska, aku akan siapkan skripnya. Aku akan cari cara agar intro vlog kita keren dan viral. Nah, baik. Jadi dalam naskah drama tadi kita itu menggambarkan kalau Rio itu seperti orang yang kurang percaya diri gitu ya. Tadi kan di sini kita topiknya adalah tentang percaya diri. Nah, percaya diri itu menurut kalian penting nggak sih? Penting, Bu. Kenapa penting? Agar kita yakin pada diri kita sendiri atas kelebihan dan kekurangan kita. Betul sekali. Nah, kenapa kita perlu percaya diri dan juga tidak takut berpendapat itu karena kalau misalnya kita tidak percaya diri, nantinya malah apa yang kita sebenarnya inginkan tuh terus-terusan terpendam gitu ya, dan malah membuat kita tertekan karena ya kita harus bisa untuk berani mengungkapkan pendapat dan juga berani untuk menerima diri kalau kita ini bisa loh, kita ini mampu untuk melakukan suatu hal seperti itu. Nah, tadi dari drama tadi nih, Rio sebagai pemeran utama, bagaimana sih perasaanmu saat harus setuju dengan ide kelompok yang vlog itu, padahal kamu punya ide lain nih yang menurut kamu tuh kayaknya lebih menarik? Sakit hati sih Bu, karena aku tuh jadi Rio pas tadi mana itu kayak nggak dihargai, padahal dia tuh bisa sebenarnya, terus dia punya ide, tapi kayak orang-orang itu nggak pro sama dia, nggak mau dengerin dia. Ya Rio juga sih yang nggak terlalu tegas dalam mengungkapkan pendapatnya, gitu sih. Nggak percaya diri, dia aja nggak percaya diri sama dirinya sendiri, apalagi orang lain. Jadi Mbak Desvia yang tadi memerankan Rio itu merasa kalau Rio ini kurang gak percaya diri gitu ya, jadi kayak membuat orang lain malah berpikir ini bisa nih Rio kayak gitu ya. Tadi yang memerankan Dina sama Siska siapa nih? Saya, Bu. Nah, tadi ketika kalian
bisa nih menolak idenya Rio secara tidak langsung, apa nih yang kalian pikirkan? Kalian berpikir, kenapa sih kalian harus menolak idenya Rio? Karena Rio tidak mau mengungkapkan atau gimana? Iya sih Bu, karena dia kayak diem-diem aja gitu, aku nggak mau mengungkapkan pendapatnya, jadinya kita langsung ini nggak Menolak gitu. Iya. Langsung aja gitu Bu. Terus juga kita kalau mau ngasih yang kayak berarti juga ragu gitu Bu. Oke, baik. Jadi menurut kalian tuh kalian ragu dengan Rio karena Rio-nya tuh diem gitu ya, Iya. diem aja dan tidak mau berpendapat, tidak percaya diri ya Rio-nya terlihat. Iya, makanya itu kita ragu kalau ngasih yang juga yang berat ya. Oh jadi kan kita bisa ini ya. Iya. Bisa milih Rio dengan tugas yang lebih Baik. iya lebih baik. Oke, baik. Kalau gitu Ibu ingin bertanya nih, apa sih menurut kalian dampak terbesar yang Rio rasakan ketika memilih untuk tidak jadi diri sendiri nih, untuk tidak percaya diri, dan tadi kan Rio nggak berani gitu ya mengungkapkan pendapat. Menurut kalian dampaknya tuh apa? Mungkin akan sulit untuk mengetahui potensi yang dimiliki sih Bu. Betul sekali. Nah, itu ada satu pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian semua, apa nih hal tersulit untuk bisa percaya diri gitu? Hal tersulit apa? Saya Bu, Ya, silakan Mbak. kadang kita itu punya kepengen untuk percaya diri, tapi kadang itu kita tuh nggak terima gitu menjadi diri sendiri. Oke, betul sekali. Boleh tepuk tangan buat Mbak Rizky. Nah, baik anak-anakku sekalian. Jadi percaya diri itu penting ya semuanya. Di sini ada nggak nih yang mau menyimpulkan soal tadi nih dari drama dan juga apa yang tadi kita sudah diskusikan? Iya. Untuk drama tadi sih banyak yang kurang dikerjakan ya Bu, dari segi peran-perannya, apalagi aku tadi berperan Aldo yang kayak ikut-ikut aja gitu Bu, kurang berinisiatif. Padahal kan kalau memang mau menentukan hasil yang bagus kan kita harus benar-benar diskusi yang matang gitu. Betul sekali. Tepuk tangan buat Nana. Jadi kesimpulannya adalah kita itu harus bisa untuk percaya diri, mengungkapkan pendapat gitu ya. Apalagi kalau kita sedang berdiskusi kelompok gitu, dan tidak untuk diam-diam aja seperti siapa tadi? Mbak Rizky? Rio. Nah, baik anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah menunjukkan 20 menit, jadi kita bagaimana kalau kita